Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Nurul Ilmi yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada sahibul bait, semoga Allah ta'ala melimpahkan karunia rahmat dan barakah pada keluarga dan tempat tinggal beliau. Dan khususnya kita doakan Allah yarhamuha Umi Elsan, semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa beliau, melapangkan kubur beliau, dan kelak di hari kiamat menjadikan beliau dan keluarganya masuk dalam daftar penduduk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada sore hari ini melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia nikmat-nikmatnya sehingga kita dipertemukan kembali pada hari ini, Sabtu pekan ketiga, hari yang terakhir di bulan Jumadis Tsani. Karena nanti ba'da maghrib kita sudah memasuki tanggal 1 Rajab 1447 Hijriah. Jadi sore hari ini kita masih berada di tanggal 29 Jumadis Tsani 1447 Hijriah, bertepatan dengan 20 Desember 2025 Masehi. Kita bersyukur kepada Allah, Allah pertemukan kita kembali tetap dalam rangka thalabul ilmi. Semoga niat kita, langkah kaki kita menuju ke majelis ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai amalan yang diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, sore hari ini kita juga bersyukur Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan nikmatnya berupa turunnya hujan. Mengapa hujan ini nikmat yang harus kita syukuri? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Sintani maturaddani." Ada dua doa yang tidak akan tertolak, dua doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama kata Nabi, ad-du'a'u indan nida, doa yang dipanjatkan ketika azan, antara azan dengan iqamah.
Dan yang kedua, wa tahtal matar, doa yang dipanjatkan ketika turunnya hujan. Maka dengan turunnya hujan, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk banyak munajat, banyak berdoa. Semoga doa-doa kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, sore hari ini materi yang ingin kami sampaikan, kami beri judul hidup itu singkat, hidup itu sebentar, hidup itu tidak lama. Baik, hidup ini singkat Bapak Ibu sekalian. Nah, agar materi kita tertata dengan baik, tidak melebar kemana-mana, maka kami akan sampaikan dua hal. Yang pertama, yaitu saya akan menyampaikan dalil-dalil yang menunjukkan tentang hidup itu singkat. Mana dalilnya kalau hidup itu sebentar, tidak lama. Lah itu nanti kita akan sebutkan dalil-dalilnya. Yang kedua yang akan kami sampaikan, yang kedua adalah apa yang harus kita lakukan dengan singkatnya hidup ini. Ya. Apa yang kita lakukan karena hidup ini cuma sebentar. Nah itu materi puncak, materi yang kedua. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita awali lebih dahulu karena waktu kita terbatas, sudah pukul 4 lebih ya. Kita awali yang pertama dulu. Apa tadi yang pertama? Dalil-dalil yang menunjukkan hidup itu singkat, hidup itu tidak lama, hidup itu sebentar. Dalilnya Bapak Ibu banyak. Di antara yang bisa kami sebutkan, ini satu dalilnya. Dalil yang menunjukkan hidup itu singkat. Dalil yang pertama adalah firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, suratnya surat nomor 22, surat Al-Hajj, ayatnya 47. Surat Al-Hajj, ayat 47. Kita dengarkan. Surat nomor 22. Ya, bagi yang bawa Al-Quran atau aplikasi Al-Quran di Androidnya atau iPhone-nya, dibuka surat nomor 22. Ayatnya 47. Surat 22 ayatnya 47. Kita dengarkan murattal Al-Qur'annya, siap dibacakan terjemahannya. Allah Ta'ala berfirman, bagi yang baru datang langsung duduk saja, salaman tangan nanti bisa nanti terakhir ya. Jadi surat nomor berapa tadi? 22 ayat berapa? 47. Kita dengarkan Allah Ta'ala berfirman, وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. Silakan baca artinya. Dan mereka meminta kepadamu Muhammad agar azab itu disegerakan, padahal Allah tidak akan menyalahi janjinya. Baik, sekarang poinnya, perhatikan baik-baik ayat berikut ini. Perhatikan, apa itu? Dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu. Ulang lagi. Dan sesungguhnya sehari di sisi Rabb-mu. Berapa itu? Adalah seperti 1000 tahun. Lanjut. Menurut perhitunganmu. Baik, kita hitung sekarang. Kita hitung. Sehari di sisi Allah, berapa tadi? 1000 tahun. Menurut perhitungan? Menurut perhitungan siapa? Manusia. Baik, kita hitung. Lu mana ini anunya? Papanya? Papanya enggak? Papanya. Oh, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Rasanya lagi jeblok. Oh gitu, enggak apa-apa. Baik, kita hitung aja. Kita hitung aja. Yang bawa kalkulator ya, maka bisa dihitung sekarang. Jadi satu hari di akhirat, satu hari di sisi Allah itu berapa lama tadi menurut perhitungan kita? 1000 tahun. Sehari itu berapa jam? 24 jam. Baik. Jadi 24 jam di akhirat, 24 jam di sisi Allah, itu sama dengan 1000 tahun menurut hitungan kita.
Lah kalau 24 jam itu sama dengan 1000 tahun, lah kalau 1 jamnya itu berapa tahun menurut perhitungan kita? Tinggal dibagi aja. 1000 dibagi 24. Coba ketemunya berapa? Sak jamnya berapa tahun? Sak jamnya, 1 jamnya. Ayo. Berapa? 41,6, betul ya? Berarti sak jam di akhirat, 1 jam menurut Allah, sak jam itu ukuran dunia 41,6 tahun. 41,6 tahun. Ayo sekarang kita hitung, Bapak Ibu sekalian. Anggap saja umur kita ini yang Allah berikan 63. Jadi kita biar tahu kita hidup di dunia ini berapa lama sebenarnya itu. Anggap aja pakai patokan umurnya Nabi. Nabi wafat 63. Anggap kita di sini dikasih oleh Allah umur 63. Lah kalau tadi sak jam berapa tahun sak jam? 41,6. Lah kalau umur kita 63 itu berapa jam? Sekarang kalau setengah jamnya berapa? Setengah jamnya. Yang tadi dibagi 2 berarti 20, berapa? 8. Lah sekarang coba ditambahkan 41,6 sak jam ditambah setengah jam 20,8. Berapa ketemunya? 60. Ayo kalkulatornya. Paham ya maksudnya ngitungnya? Tahu ya? Ini kalau ada papan tulis saya enak memang. Iya. Coba-coba sambil dibayangin. Coba ibu-ibu yang lain paham maksud saya? Paham Bu ya? Enggak paham ya? Baik. Tadi ayat Quran mengatakan, perhatikan baik-baik. 1 hari, nih perhatikan tangan saya. Gak usah dicatat jangan dicatat dulu. Diperhatikan tangan saya. 1 hari menurut Allah di akhirat sama dengan 1000 tahun sehari. Lah sehari ini kan sama dengan 24 jam. Berarti 24 jam itu sama dengan 1000 tahun. Menurut kita 24 jam menurut Allah, 1000 tahun menurut hitungan kita. Pertanyaannya, lah kalau sak jamnya berapa? Kan tinggal dibagi 1000 dibagi 24, ketemu angka 41,6. Diinget-inget angka itu 41,6 tahun. 1 jam itu sama dengan 41,6 tahun hidup di dunia. Ya, 1 jam di akhirat persis seperti 41 tahun, 41,6 tahun. Lah kalau sekarang anggap umur kita ini diberi oleh Allah seperti umurnya Rasulullah ketika wafat. Nabi wafat usia 63. Anggap kita dikasih usia kayak Nabi 63. Berarti hidup di dunia berapa jam? Ya tinggal dihitung aja. Tadi 1 jamnya berapa tahun tadi? 41,6. Lah kalau 63 tahun, coba sekarang yang sak jam tadi 41,6 Anda bagi 2, ketemu berapa? 20,8. Sekarang ditambahkan 41,6 ditambah 20,8, ketemu angka 62,4. Berarti anggap aja hampir 63. Berarti Anda hidup di dunia ini 1 jam setengah. 1 jam setengah. Paham maksudnya? Anda hidup di dunia ini berarti cuma 1 jam setengah. Menurut siapa 1 jam setengah? Menurut Allah. Menurut hitungan Allah kita hidup 1 jam setengah. Padahal kita hidup di dunia 63 tahun. Makanya hidup ini cuma 1 jam setengah kurang lebih. Berarti Ustadz, kalau ada orang meninggal umur 50 tahun ya, atau bahkan kurang dari 50, seperti misalnya Syekh Ali Jabir, ya, Ustadz Jeffrey Bukhari umur 40 sekian meninggal, ya kan? Berarti kalau gitu gak sampai 1 jam. Ya mungkin ya termasuk itu paling 1 jam tok. Hidup cuma di dunia 1 jam tok. Berarti kalau misalnya kakek saya meninggal umur 80 tahun Ustadz, berarti ya hampir rong jaman hidup. Iya, tinggal nambahin dikit aja. Karena 63 1 jam setengah. Kalau 80 tahun ya tinggal dibagi aja nanti.
Berarti kalau gitu hidup di dunia ini tidak lama. Tidak lama. Sebentar, singkat hidup di dunia ini. Ternyata hidup yang singkat ini, inilah yang menentukan akhirat kita nanti. Ya, hidup yang singkat ini, inilah yang menentukan nasib kita nanti di akhirat. Makanya jangan main-main dengan umur ini. Jangan dibuang percuma untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Karena hidup itu tidak lama, hidup itu sebentar, hidup itu singkat. Hidup kita cuman 1,5 jam. Berdasarkan dalil yang tadi kita dengarkan, Al-Hajj ayat 47. Kalau kita hitung tadi, tuh. Ya, makanya ayo kita lebih lebih cermat, lebih banyak kita isi hidup kita, umur kita ini dengan sesuatu yang bermanfaat. Itu yang nomor 1 dalilnya. Dalil yang kedua, Kenapa? Kenapa, Bu? 20 dapat dari mana? 20. Iya, sayang ya. Tak pasang dulu ya, sedikit nanti saya pegangan. Masih dicoba, masih bisa ditonton itu. Oh gitu, ya sudah, tidak apa-apa. Ya. 20 itu dari mana? Memang kalau tidak ditulis di papan tulis, Kurang marem. iya, seperti itu. Ya, baik. Lama tak kira-kira? Ya. Jadi kita lewati. Nanti kita akan ulang, kita jelaskan. Itu dalil yang pertama. Surat Al-Hajj ayat 47. Sekarang kita akan masuk dalil yang kedua. Dalil yang kedua adalah firman Allah dalam Al-Quran, suratnya nomor 23, Al-Mu'minun. Nah, coba dibantu. Kena motor baru ini enggak apa-apa? Enggak apa-apa ya. Nah, sudah. Bisa. Iya. Oh iya. Baik. Kosoknya di mana? Kosoknya di mana? Kosoknya bisa terpisah. Oh, berpisah. Saya ini permanen enggak ini? Made in China, marker. Enggak permanen. Coba dibaca ulang surat nomor 22 ayat 47 Al-Hajj. Ya. Surat Coba dibaca ulang. 22 ayat 47. Yang tadi Abu Hurairah. 6. Ya. Dan Surat mereka meminta kepadamu Muhammad agar azab itu disegerakan, padahal Allah tidak akan menyalahi janjinya, dan sesungguhnya sehari di sisi Rabb-Mu. Top. Coba penghapus. Surat nomor 22. Kelihatan enggak? Kelihatan. Kelihatan ya. 22 ayatnya 47. Ayo dibaca teruskan. Sesungguhnya Dan sesungguhnya sehari di sisi Rabb-Mu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. baik, kita lihat 1 hari. Sini dia kita tulis menurut Allah. Yang sini hitungan manusia. Baik, sudah ya. Tadi kita dengarkan menurut Allah 1 hari itu sama dengan hitungan manusia 1000 tahun. Nah, 1000 tahun. Jelas sampai di sini? Kelihatan tulisannya?
Satu hari sama dengan 1000 tahun. Berarti ini menurut Allah satu hari. Lah satu hari itu kan sama dengan 24 jam. 24 jam menurut Allah 24 jam itu sama dengan 1000 tahun menurut manusia. Satu hari kan 24 jam ya, jelas ya? Jelas. Lah sekarang pertanyaannya adalah kalau 1 jam itu berapa lama? 1 jam menurut Allah itu berapa tahun? Maka caranya adalah 1000 dibagi 24. Maka ketemu tadi angka 41,6 tahun. Ya, itu nek sak jam menurut Allah, sak jam di akhirat itu sama dengan di dunia 41,6 tahun. Jadi panjenengan di akhirat sak jam itu di dunia 41,6. Paham? Sekarang kalau setengah jam berapa? Setengah jam kan dibagi 2, sak jamnya sekian. Berarti kalau setengah jam 20,8 tahun. Panjenengan setengah jam menurut Allah di akhirat setengah jam itu sama dengan 20 tahun hidup di dunia, setengah jam. Lah kalau umur manusia itu misalnya 63 tahun, umurnya umat Nabi Muhammad, ya, atau mengikuti usia Rasulullah SAW 63, berarti berapa lama? Ya, berapa lama hidup di dunia kalau 63? Nah, sebentar. Ini kalau dijumlahkan berapa? Seret, tambahkan. Ini ketemu angka 62,4 tahun. Jadi kan mirip dengan 63 tahun. Berarti kalau ada orang meninggal umurnya 60 ya atau 63 sama dengan dia hidup berapa lama? 1 jam setengah. Paham? 1 jam setengah. Ya, jadi 62,4 ini sama dengan 1 jam setengah. 1 jam ditambah setengah ini ya 41 ditambah 20,8. Masih kurang jelas? Jelas ya? Paham ya? Baik. Berarti hidup ini lama apa sebentar? Sebentar, ya. Hidup ini singkat tidak lama. Nah, terus kemudian sekarang dalil yang nomor 2. Dalil yang nomor 2 adalah Quran surat nomor 23. Surat nomor 23. Ayatnya ayat 112 sampai 115. 112 sampai 115. Kita dengarkan murotalnya. Allah Ta'ala berfirman, Qala kam labithtum fil ardi adada sinin Qalu labithna yawman aw ba'da yawmin fas'alil 'addin 114. إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون Terakhir. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. Ya, kita dengarkan. Ayo ayatnya silakan. Iya, Allah berfirman, Ya, silakan. berapa tahun lamanya kalian tinggal di bumi? Baik, lihat Allah bertanya kepada manusia, kalian tinggal di bumi itu berapa lama? Katanya manusia apa? Lanjut. Mereka menjawab, Silakan. kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Katanya manusia, kami tinggal di bumi ini sehari atau setengah hari. Katanya Allah, keliru. Luwe titik mana? Ya, ini tadi loh. Berapa tadi? Kok setengah jam? 1 jam setengah. Ketika Allah tanya kepada manusia, kalian tinggal di bumi berapa lama? Nanti di akhirat manusia menjawab 1 hari atau setengah hari. Katanya Allah, tutu. Luwe titik mana? 1 jam setengah kalian itu tinggal. Lebih sedih. Jadi bukan sehari, bukan setengah hari, tetapi 1 jam setengah. Paham maksudnya? Ulang lagi, apa jawab manusia? Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka Maka tanyakanlah kepada mereka yang menghitung. nah terus jawabannya Allah apa? Dia
Allah berfirman, Loh, ini loh dijawab sama Allah. Apa kata Allah? kalian tinggal di bumi hanya sebentar saja. Jadi bukan sehari, bukan setengah hari, sebentar tok kalian hidup itu. Allah sendiri yang bilang. Jadi hidup ini tidak panjang, hidup ini singkat, nggak panjang. Allah sendiri yang mengatakan. Bahkan kalau kita hitung, cuman 1,5 jam tok kita hidup di dunia ini. Setahu 1,5 jam itu maghrib ke isya itu berapa jam? Maghrib ke isya 40 menit. 1 jam 40 menit. 45 nggak sampai 1 jam, Enggak. lebih. lebih. Maghrib jam berapa sih? Jam 6. 17.55. 20 menitan kita 1 jam 20 menit. Masa? Enggak. 18 jam berapa maghrib? 17.56. 17.56 toh. Iya, 17.56. Maghrib. Ya, anggap jam 6. Iya. Jam 6. Isya jam berapa? 18.50. Jam 7 kurang apa jam 7 lebih? 18.50. 7 kurang. Iya. Berarti tidak sampai 1 jam ya? Nggak sampai 1 jam. Yang 1,5 jam itu gini aja. Subuh, dari adzan subuh ke sorok. Nah ya. Betul, pas itu. Pas itu ya? Ya, pas. Nah, ya itu. Seperti itu. Seperti Anda hidup subuh ke sorok. Di situ dok. Hidup itu. belum sampai gugur itu Ustaz. Iya belum ya. Nggak sampai gak sampai duha, gak sampai. Singkat hidup ini. Tapi yang singkat modelnya wake. Iya, yang singkat ini ya Allah, iya. Maka dari itu terus lanjut ayat 115 Al-Mu'minun, silakan. Maka apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian main-main Loh. tanpa ada maksud? Lihat katanya Allah Azza wa Jalla dalam ayat ini. Allah berfirman, apakah kalian kami ciptakan dengan main-main tanpa ada maksud? Enggak. Kita ini diciptakan oleh Allah bukan untuk main-main, tetapi untuk ibadah. Ada maksud di situ. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan tidaklah jin dan manusia itu aku ciptakan melainkan untuk beribadah, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan untuk main-main. Dalil ini, Bapak Ibu sekalian, dalil ini yang baru saja kita dengarkan, ini sebagai bantahan orang-orang di luar sana yang selalu pakai moto apa motonya Ustadz? Kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Mustahil. Mustahil. Ada ndak moto seperti itu di luar? Banyak. Kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Yang namanya foya-foya itu identik sesuatu yang negatif. Itu foya-foya harta, foya-foya umurnya dihabiskan untuk maksiat. Naudzubillah min dzalik, ya. Oleh karena itu maka hidup ini sebentar, hidup ini singkat. Life is short. Ya. Hidup ini singkat tuh. Ya, hidup ini pendek, Bapak Ibu sekalian. Baik, itu dalil nomor 2. Dalil nomor 3. Dalil nomor 3. Dalil nomor 3. Dalil nomor 3. Ya. Coba dibuka dalil nomor 3, Quran surat nomor 79. An-Nazi'at. An-Nazi'at. Surat 79. An-Nazi'at. Ayatnya ayat terakhir 46. Surat nomor 79 An-Nazi'at ayat 46. Ayat terakhir itu Allah Ta'ala berfirman, كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. ya, Pada hari ketika mereka perhatikan baik-baik. Surat 79, makanya diperhatikan, jangan ngobrol biar tidak diulang-ulangi terus. Ayatnya ayat 46.
Nah, silakan ulang lagi. Ayo baca. Pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu, Nah, terus. karena suasananya hebat, Terus. mereka merasa seakan-akan Ya, hanya jadi sebentar saja. baik. Jadi ketika mereka nanti berhadapan dengan hari kiamat yang begitu dahsyat, lalu mereka berkata, apa kata mereka? Mereka beranggapan, silakan. Mereka merasa seakan-akan hanya sebentar saja tinggal di dunia, Yaitu, pada waktu sore atau pagi hari. jadi kata manusia nanti pada saat hari kiamat, saat kiamat terjadi, karena saking hebatnya, mereka mengatakan, kayaknya kita ini hidup di dunia cuman waktu sore tok, atau cuman waktu pagi tok, ndak lama. Loh, manusia baru sadar kalau hidup itu ndak lama, cuman sebentar. Padahal ndak sore, ndak pagi, cuman 1 jam setengah. La haula wala quwata illa billah. Belum sampai 24 jam. Ya, ndak sampai 2 jam, ndak sampai hidup ini. Nah, itu dalil yang nomor 3. Sekarang dalil yang nomor 4. Ya, kita tutup sampai 5 nanti, yang menunjukkan hidup ini singkat. Dalil yang nomor 4 adalah riwayat Tirmidzi. Riwayat Tirmidzi. Buka Sunan Tirmidzi. Hadis riwayat Tirmidzi. Sunan Tirmidzi ya, hadis riwayat Tirmidzi nomor 2332. 2332 dibolak-balik. 2332. Riwayat Tirmidzi nomor 2332. Oh, sudah tak ulang-ulang lu sudahan. Ayo dibaca, silakan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Kita dengarkan isi sabdanya. La taqumus sa'ah. La taqumus sa'ah hatta yataqarabaz zaman fatakunus sanatu kasyahri wasyahru kal jumu'ah wa takunul jumu'ah kal yaumi wa yakunul yaumu kas-sa'ah wa takunus sa'ah kadzaramati bin nar. Silakan. Kiamat tidak akan terjadi. Ulang lagi. Kiamat tidak akan terjadi. Kiamat tidak akan terjadi hingga Sampai waktu terasa pendek atau ringkas. nah, sampai nanti waktu terasa pendek. Seperti apa itu? Silakan. 1 tahun menjadi seperti 1 bulan. Jadi setahun kayak sebulan, setahun kayak saulan. Terus lanjut. 1 bulan menjadi seperti 1 Jumat. Baik, 1 bulan seperti 1 minggu, 1 pekan. 1 minggu, 1 pekan. Lanjut. 1 pekan menjadi seperti 1 hari. Seperti 1 hari. Dan 1 hari seperti 1 hari menjadi seperti sesaat. seperti 1 jam, itu maksudnya. Seperti 1 jam. Dan 1 jam seperti sesuatu yang mudah cepat terbakar oleh api. Pernah ndak ibu-ibu merasa, ya Allah, kapan nih Sabtu ketemu Sabtu mana? Iya, sering itu sudah. Ya itu yang dibaca Abu Hurairah tadi. Ya itu tadi yang dibaca. Seminggu kayak sedino. 1 hari kayak 1 jam. 1 jam seperti sesuatu yang cepat. Ya Allah, mari ngene maghrib habis itu ndak lama Isya pulang sholat Isya 7:30 toto turu, mari ngono sobo maneh, cepat waktu ini. Pernah merasa seperti itu? Ya Allah, kapan nih? Yaitu tahun baru awal Januari. Sekarang mau berakhir 2025. Wih, cepat. Seperti sesuatu yang kalau kertas dibakar ya apa, kertas, selesai. Nanti tahun ini, tahun depan ini, tanggal 1 2026. Nanti kan tiba-tiba set, sudah 2027. Allah, cepatnya. Berarti kiamatnya tambah dekat kiamat. Waktu terasa singkat. Waktunya singkat. Hidup ini tidak lama sebentar. Makanya kita dituntut sabar. Makanya kalau ada orang suka murang-muring, ya, sama tetangga nggak sabar, ya, tolong diinget-inget dalil ini. Hidup tidak lama kok. Ya, nggak suwi. Sebentar. Itu ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang yang nomor terakhir, nomor 5, dalil yang kelima. Coba dibuka Ibnu Majah.
Dalil yang nomor 5 Ibnu Majah. Nomornya 4236. 4236. Baca. Iya. 4236. Silakan baca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Isi sabdanya kita dengarkan. usia umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun. A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dhalik. Umur umatku berkisar 60 sampai 70 tahun. Rata-rata itu. Terus yang lebih dari itu silakan. Dan sedikit sekali mereka yang melebihi usia tersebut. Loh, berarti minoritas lebih dari 70. Rata-rata umur umatnya Nabi ini ya 60 sampai 70. Kalau kita cocokkan, ternyata betul. Nabi wafat 63, Abu Bakar wafat 63 radhiyallahu an. Umar radhiyallahu an wafat 63. Istri Nabi yang pertama Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha 65. Istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha 63. Hafsah putrinya Umar bin Khattab radhiyallahu anha 60 tahun. Zainab binti Jaksi radhiyallahu anha 53 tahun. Ummu Salamah radhiyallahu anha 90 tahun. Sofia binti Huyai radhiyallahu anha wafat usia yaitu usianya 50 tahunan. Ya, tidak sampai 60. 50-an umurnya Sofia. Satu-satunya istri Nabi yang nasabnya ketemu sama Nabi Musa alaihissalam, ya Sofia. Istri Nabi dari kalangan Bani Israel, ya Sofia ini. Yang lain dari suku Quraisy, ya. Dan ada yang Arab. Ini dari Bani Israel. Cuman Sofia saja. Nah itu ya. Berarti kalau gitu rata-rata umurnya umat Nabi 60 sampai 70. Coba di sini yang sudah kepala 6 angkat tangan. Siap-siap. Kenapa? Gitu ya. Baik. Kalau 62 ya sekarang. Kalau kurang 1 tahun lagi, kalau 62 pas jam setengah. 62 pas jam setengah. Mudah-mudahan semuanya dikasih umur barokah. Yang namanya mati tidak harus tua. Betul tidak? Mati tidak harus tua. Mati tidak harus diawali dengan sakit. Bahkan yang muda pun bisa mati. Yang tahu umur manusia hanya Allah Azza wa Jalla. Ya. Siapa di antara kita ini yang dipanggil lebih dulu? Hanya Allah yang tahu. Anda duluan, saya yang terakhir, atau saya terakhir panjenengan duluan. Ya. Tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah. Nah, ayo, karena umur ini singkat, umur ini pendek, hidup itu singkat, tidak lama, cuman 1 jam setengah, ya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Lah ini materi nomor 2. Ini materi nomor 2. Bu, Pak, amalannya yang harus kita lakukan ada banyak. Saya sebutkan beberapa saja. Yang pertama ini amalannya. Jangan suka menunda-nunda ibadah. Jangan suka menunda-nunda ibadah, alias taswif. Taswif itu menunda-nunda ibadah. Taswif bisa nulisnya taswif. Ya, TASH taswif. Ya, taswif. WIF wif, taswif. Yaitu artinya apa? Suka menunda-nunda ibadah. Contohnya nunda ibadah itu kayak apa, Ustadz? Engkau sih nanti dulu, insya Allah pekan depan saja. Saya kok pengen ya pakai jilbab syar'i yang lebar-lebar, insya Allah awal tahun naik. Enggak. Sekarang. Jangan suka nunda. Saya kok kepingin ya nyantuni anak yatim, insya Allah pekan depan aja. Enggak, sekarang. Karena umur manusia siapa yang tahu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan-jangan hari ini adalah hari terakhir kita hidup di dunia. Malakul maut sudah ada di depan rumah Umi Elsen, menanti kita. Sudah ada di kendaraan kita, menunggu kita. Hanya Allah yang tahu.
Ya, seperti itu. Oleh karena itu, maka jangan suka menunda ibadah. Mumpung dikasih kesempatan hidup, manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Dalilnya adalah disebutkan, yaitu di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, nomornya cantik, nomor 3355. 3355, mudah dihafal nomornya. 3355 STWT ya, Sahih Targhib wa Tarhib. Ayo baca dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Cepat, Abu Hurairah, hidup ini singkat, sisui. Silakan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia mengatakan, Ya, silakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Isi sabdanya kita dengarkan. Apa itu? bersabda kepada seorang lelaki ketika beliau memberikan nasihat kepadanya, Nah, terus lanjut. manfaatkanlah 5 hal sebelum datang yang 5. Baik, Nabi bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkan 5 perkara sebelum ketemu 5 perkara. Saya yakin Bapak Ibu pernah mendengar hadis ini. Apa saja? 1, syababaka qabla haramik. Silakan. Yaitu masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Sekarang masih muda atau sudah tua? Berarti sudah lewat nomor 1 ya. Wis lewat, wis gak enom maneh. Sudah tua, sudah lewat. Kesempatannya masih tinggal 4. Kan ada 5, masih sisa 4. Yang nomor 2, Masa sehatmu sebelum sakitmu. masa sehatmu sebelum sakitmu. Oh, mumpung dikasih sehat, jangan sampai nanti ketemu kaki kanan asam urat, kaki kiri kolesterol. Ya. Terus kemudian yaitu diabetes muncul, ya, vertigo muncul. Kalau sudah kayak gini, ya Allah, ya, gak bisa sempurna, gak bisa taklim, gak bisa puasa sunnah. Karena apa? Karena sakit. Nah, makanya mumpung dikasih sehat, manfaatkan ibadah, manfaatkan. Ibu-ibu lihat yang ada di rumah sakit itu, mereka yang terbaring di atas tempat tidurnya, terutama yang masuk ruang ICU. Coba ibu-ibu lihat, mereka yang ada di ruangan itu, semua alat medis masuk ke tubuhnya, mulai selang di tangan, selang di hidung atau di mulut, masuk semuanya. Mata terpejam, dibilang orang mati, padahal belum mati, karena alat rekam jantungnya masih nyala. Tit, tit, masih hidup berarti. Tapi dibilang orang hidup, koyok wong seperti orang mati, tidak bisa diajak ngomong, gak bisa ngapa-ngapain. Kalau sudah seperti ini, bisa tahajud, gak bisa. Bisa Senin Kamis, bisa baca Quran, gak bisa. Gak bisa. Antara sadar tidak sadar. Lu coba. Ini menunjukkan mumpung kita dikasih sehat, manfaatkan banyak ibadah. Seperti itu. Ya, silakan terus nomor 3, ayo. Manfaatkanlah masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Nah, mumpung dikasih kelebihan harta, maka manfaatkan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dihambur-hamburkan untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ya, kalau dikasih harta, cobalah dipakai sodako jariah, ya, menyantuni orang-orang miskin, anak-anak yatim, ya, daripada dipakai ngelencer Nataru, Natal tahun baruan, ya, nggak ada manfaatnya. Ini musimnya hujan, cuacanya ekstrim, maka wis lebih baik di rumah, ya. Setuju ibu-ibu ya? Oh, kayak toh setuju, ya. Nanti menikmati diskon Nataru, ya, di mall-mall, ya. Boleh ndak Ustadz? Saya beli barang karena diskonnya besar, karena Natal dan Tahun Baru. Boleh ndak? Saya beli barang itu karena diskon karena Nataru. Boleh apa ndak? Ayo. Boleh apa tidak? Kalau sesuai kebutuhan boleh, kalau memang kebutuhannya. Kalau butuh. Ya, lo ini misalnya kita ini betul-betul butuh, memang. Cuman mumpung ada diskon, kita belilah diskonnya bukan karena Idul Fitri, diskonnya karena Nataru. Boleh apa tidak? Boleh. Jawabannya adalah boleh. Wah, pergi semua nanti ini. Ya.
Boleh ya, seperti itu, asalkan sesuai dengan kebutuhan, nggak apa-apa. Ya baik, kita lanjutkan sekarang. Terus yang nomor 4, manfaatkanlah masa lapangmu sebelum tiba masa sempitmu. mumpung dikasih waktu lapang, ya, terutama yang sudah pensiun ini. Wah, itu waktunya lapang. Dulu pada waktu masih dinas, wis gak bisa berjamaah ke masjid, ya. Mumpung sudah terus masa pensiun, waktunya banyak, pakai untuk ibadah. Yang gantikan yang dulu kita tinggalkan, mestinya begitu. Lah ini tidak, masa tua, masa pensiunnya malah dipakai main ular tangga, main monopoli. Ya. Ada ndak orang tua itu waktunya lebih banyak di depan televisi? Ada ndak? Ada. Waktu tuanya, bahkan remote itu dikuasai, ojo sampai diroyok cucunya, putune. Betul atau tidak? Rebutan sama putu remote TV itu. Oh, yang kayak gini percuma. Hah? Di sini tidak ada ya, tidak ada yang ngaku, ya, tidak ada yang ngaku, ya. Masa tuanya dipakai nonton Netflix, wah, iya, ketaklim aja. Ibu-ibu tahu taman surga di dunia ini ada 2. Taman surga di dunia ini cuman ada 2. Yang pertama taman surga di kota Madinah, di dalam Masjid Nabawi, yaitu Raudhah, yang letaknya rumah Nabi dengan mimbar Nabi. Loh, coba, itu taman surga yang pertama. Taman surga yang kedua itu adalah di setiap tempat yang di situ ada majelis ilmu. Itu taman surga. Makanya lebih baik kita ke majelis ilmu taman surga daripada kita keliling ya ke Taman Bungkul, ya. Kemana ini? Taman Pelangi. Mana Taman Pelangi? Bulog, iya. Atau Taman Safari, ya. Buat apa, ya? Menguji apakah ada yang sama dengan wajah saya. Ya. Buat apa, ya? Baik, kita lanjutkan. Sekarang yaitu nomor berikutnya, nomor 5. Ayo, jagalah 5 sebelum ketemu yang 5. Silakan. Dan manfaatkanlah hidupmu sebelum datang kematianmu. Mumpung dikasih hidup, ya. Wa hayataka qabla mautik, hidupmu sebelum matimu. Maka manfaatkan. Jangan pernah memberikan space, ruang kosong kepada syaitan untuk menggoda kita. Sebagaimana Allah berfirman, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila kalian telah menyelesaikan satu urusan ibadah, maka kerjakan urusan ibadah berikutnya. Jadi tidak ada ibadah itu mengenal garis finish. Ibadah itu tidak ada finishnya. Finishnya ibadah itu ajal, kematian. Sebagaimana Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai datang ajal kematian. Berarti ibadah itu finishnya ajal. Lah ini ada orang itu ibadahnya temporer, mengenal waktu-waktu tertentu. Ramadan semangat, Ramadan lewat gak semangat maneh. Nah ini berarti ibadahnya cuman temporer. Mestinya umur ini semakin bertambah, mestinya kita semakin dekat. Saya mau tanya, pernah melihat perlombaan kuda pacu? Kuda pernah lihat? Perlombaan kuda pacu, ya, lomba kuda, ya. Coba ibu-ibu lihat, kuda itu kalau semakin mendekati garis finish, tambah kenceng larinya atau tambah loyo? Tambah kenceng. Karena dia tahu mau finish ini. Kita ini sebentar lagi finish, mendekati kuburan. Mestinya tambah kencang semangat ibadah, bukan lontor dan lentur, bukan. Mestinya tambah semangat. Lawung sudah bau, rambut sudah berwarna 2. Ya Allah, kapanane aku enom saiki wis keriput.
Perasaan baru kemarin saya itu lulus SMA, ternyata sekarang mau kuliah. Perasaan baru kemarin saya lulus kuliah, sekarang saya mau menikah. Perasaan baru kemarin aku ini nikah, lah kok sekarang sudah punya anak. Perasaan baru kemarin saya punya anak, lah kok saiki wis duwe putu. Terus itu gitu, singkat hidup ini, cepat. Sebentar hidup ini. Terus mau ngapain lagi kalau kita tidak ibadah kepada Allah? Perasaan kemarin saya ketemu teman saya, teman SD, teman SMP, lah kok sekarang satu persatu dipanggil sama Allah. Singkat. Kapanane ketemu sekarang, namanya sudah menghias di batu nisan. Loh, coba. Ini menunjukkan kepada kita hidup tidak lama kok. Jangan main-main sama hidup ini. Manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan suka nunda ibadah. Tidak ada garis finish. Terus ibadah. Pulang taklim di rumah, Anda masih ada waktu untuk apa ini? Masih ada waktu yang lapang. Gunakan untuk baca Quran. Gunakan untuk berzikir. Terus begitu. Ya, oleh karena itu Ustadz, lama-lama ibadah kan juga futur Ustadz, bosen. Ya, bagaimana mengatasi kebosanan itu? Maka supaya kita tidak bosen, lakukan ibadah itu yang sederhana, yang yang sedikit tapi istiqomah ajak supaya kita tidak bosen. Ya, seperti itu. Contohnya Ustadz, apa begini Ustadz, saya itu mampunya sholat itu maghrib sampai isya tok ya Ustadz. Apa itu tok aja yang tak pilih Ustadz? Ya tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ini maksudnya, pilihlah yang sedikit tapi istiqomah, itu yang sunnah. Amal ibadah yang sunnah. Contoh tahajud. Anda kalau tidak bisa tiap hari, ya paling tidak seminggu 6 kali lah. Lu kan tidak sama. Seminggu berapa hari? Saya bilang tadi berapa? Selesai, tidak sama. Garis itu Ustadz. Ya sudah, paling tidak sepekan 2 kali lah. Malam Senin, malam Kamis. Sekalian sahur Senin, Kamis, puasa. Itu toh aja terus dilakoni. Tapi ajak, istiqomah, konsisten. Itu lebih disukai oleh Allah daripada banyak setelah itu ditinggalkan. Allah paling nggak suka. Nah, itu ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang yang nomor 2. Ya, tips nomor 2. Betul ya? Betul ya, nomor 2 ya. Nomor 1 kan tadi kan jangan suka menunda-nunda ibadah. Betul ya, nomor 1 ya. Ya, sekarang nomor 2. Jadi tips yang pertama tadi jangan suka menunda-nunda ibadah. Sekarang tips yang nomor 2 adalah, yaitu jadilah orang, masih ada kelanjutannya ini. Jangan berhenti, wong kita semua sudah orang, ya. Jadilah orang yang menjadi sebab orang lain beramal soleh. Oh, itu. Jadilah orang yang menjadi sebab orang lain beramal soleh. Jadi Anda itu menjadi pintu kebaikan bagi orang lain. Intinya itu, intinya. Jadilah manusia yang menjadi sebab orang lain itu melakukan amal soleh. Sebelum kita tunjukkan dalilnya, tak kasih contoh dulu. Tak kasih contoh. Contohnya gini. Contohnya, Anda nge-share di status. Nge-share jadwal kajian Nurul Ilmi. Ya, begitu di-share terus dikasih keterangan. Ayo merapat ke rumah Umi Elsen, Allah yarhamuha. Taklim hari ini bersama Abu Aslam misalnya. Ternyata banyak yang datang, yang nge-share gak teko. Anda yang nge-share gak datang. Orang lain yang baca status Anda semuanya pada datang. Anda dapat pahala sebanyak orang yang ikut taklim ini. Tapi ojo bendino ini terus. Iya. Nge-share tapi gak dilakoni. Iya. Itu. Seperti itu. Anda tetap dapat pahala. Contoh, Anda dapat informasi masjid mana yang masjid itu membutuhkan dana bantuan. Ternyata Anda share poster infak sodakonya masjid itu membutuhkan dana sekian ratus juta untuk begini. Ayo segera kita bersodakoh. Ya, berikan harta kita yang terbaik di jalan Allah. Misalnya gitu. Sudah.
Anda tidak sodako, orang yang baca status Anda, oh iya ya masjid ini Masya Allah, iya ya wis saya langsung buka rekening, langsung transfer sekian puluh juta, sekian orang, itu Anda terus oleh transferan pahala, karena Anda menjadi sebab orang lain jadi sodako. Sebabnya karena Anda baca status Anda. Itu enak kan, tidak beramal tapi oleh pahala. Enak apa tidak? Enak ini. Sering-sering yang kayak gini. Kenapa? Hidup itu singkat soalnya. Makanya yang punya HP jangan dipakai game-giman terus. Jangan ya, dipakai yang bermanfaat ya, nge-share ilmu, nge-share apa. Nah, itu ya. Mana dalilnya? Nomor 2. Ayo dibuka dalilnya, Sahih Muslim. Nomornya 1893. Muslim 1893. Sahih Muslim nomor 1893. Siap. Atasnya 3509. Siap. Dari Abu Mas'ud Al-Ansari. Ayo 1809. Dari Abu Mas'ud. 1893. 1893. Ayo baca. Dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, dia berkata, Perhatikan baik-baik. seorang laki-laki, Langsung aja, Rasulullah SAW bersabda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Langsung poinnya dicari di tengah-tengah. Barang siapa yang menunjukkan, silakan. barang siapa dapat menunjukkan suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Loh, siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, dia mendapatkan ganjaran pahala seperti orang yang melakukan kebaikan itu. Makanya jadilah orang yang menjadi sebab orang lain beramal soleh. Seperti itu ya. Baik, sekarang kita lanjutkan amalan yang nomor berapa? 3. Amalan nomor 3. Amalan nomor 3, memiliki amalan istiqomah. Memiliki amalan yang istiqomah. Amalan yang sudah rutin. Contohnya gini, tak kasih penjelasannya dulu, nanti dalilnya terakhir. Begini contohnya, ibu-ibu biasa Senin Kamis. Panjenengan sudah biasa Senin Kamis. Ternyata pas hari Senin itu Anda musafir, Anda bepergian, atau Anda lagi sakit, lagi gerah, sehingga Anda tidak puasa Senin Kamis. Anda tetap dapat pahala Senin Kamis meskipun gak poso, karena Anda sudah punya kebiasaan. Anda biasa tahajud, tiba-tiba karena capek, kerinan, gak tahajud, bangun sudah adzan subuh, malam itu tidur Anda dapat pahala dan Anda dianggap sudah tahajud meskipun tidur pules, karena Anda punya kebiasaan tahajud. Makanya paling enak punya amalan rutin itu paling enak. Sebab orang itu ndak mesti harus mengerjakan. Kadang-kadang kondisi orang beda-beda. Mungkin sakit, mungkin lupa, ketiduran, atau safar, sehingga dia tetap mendapatkan pahala seperti yang sudah rutin ia lakukan. Tetap dapat pahala. Anda rutin zikir pagi, zikir petang. Rutin, tiap habis subuh sama habis asar mesti zikir pagi, zikir petang. Qadarullah, habis asar kedatangan tamu, sampai Anda ndak sempat nggak sempat zikir pagi, zikir petang, maka ibu-ibu sudah termasuk mendapatkan pahala seperti orang yang zikir pagi, zikir petang. Sama, karena Anda sudah kebiasaan soalnya. Tuh, coba. Ini loh, enaknya punya amalan yang rutin itu, enaknya begitu. Satu saat kita kehilangan amalan itu, tidak bisa kita kerjakan. Nah, itu ya. Baik, kita lanjutkan. Ya, ada jamaah kita pulang dari mana? Dari Arab Saudi, naik pesawat kan, dari kota Jeddah itu malam hari. Kalau nggak salah jam 12 malam, dini hari, pesawat berangkat. Itu dia masuk pesawat sudah loyo, karena jam 8 malam itu sudah di bandara. 4 jam karena internasional, 4 jam sebelumnya. Jadi dia sudah nunggu capek masuk pesawat. Akhirnya nyampe di Surabaya sudah terang benderang. Dia itu kayak orang sedih. Kenapa Bu? Ibu kok sedih? Saya itu Ustadz, maaf Ustadz ya, saya bukan pamer, saya bukan niat apa-apa, demi Allah enggak. Saya itu kepikiran. Loh kenapa? Kepikiran apa? Ada yang hilang tak Bu?
enggak, saya itu sudah kebiasaan tahajud. Lah kok tadi itu di pesawat saya itu enggak tahajud, bangun-bangun itu akhirnya dibanguni pramugari itu waktu subuh. Ya Allah, emane biasa tahajud. Tak sampaikan, karena ibu sudah biasa tahajud, tidurnya ibu tadi di pesawat itu sudah dianggap sodako, dan ibu sudah dianggap seperti sholat tahajud. Lu betul tak Ustadz? Nangis orangnya. Alhamdulillah ya Allah. Loh, karena wis kebiasaan sampai merasa getun ndak tahajud. Kan luar biasa ini. Ya, seperti itu. Kadang ada orang itu gampangkan, lo keturun ya wis qadarullah lu ya. So, ya memang qadarullah memang ya sudah terjadi. Cuman ada perasaan itu, ya Allah emani ya, kan gitu ya. Baik, itu berarti dia sudah punya kebiasaan itu ya. Kita lanjutkan sekarang dalil-dalil. Mana dalilnya? Pentingnya punya amalan istiqomah. Yang istiqomah dalilnya An-Nasai. Dalilnya An-Nasai, riwayat An-Nasai. Nomornya 1784. 1784 An-Nasai. 1784 An-Nasai. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, isinya kita dengarkan. tidaklah seseorang yang biasa sholat malam kemudian dia dikalahkan oleh tidurnya, melainkan Allah akan menuliskan pahala sholatnya dan tidurnya merupakan sedekah baginya. Loh, tidurnya merupakan sedekah, dianggap sedekah. Bahkan dia sudah dianggap sholat malam, gitu ya. Sekarang amalan nomor berapa? Amalan nomor 4 ya. Amalan nomor 4 ini. Amalan nomor 4. Lah ini yang sering saya ulang-ulang ini, ndak bosan-bosan. Ya nggak apa-apa, ditulis. Tapi ini soalnya penentu ini. Ini juga penentu ini. Apa itu amalan keempat? Harus selektif mencari teman besti, teman akrab. Harus selektif. Harus selektif mencari circle, komunitas. Jadi ibu-ibu kalau mau cari konco, teman yang soleh, soleha, teman yang soliha, teman yang suka ngingatkan kita kalau kita lalai dalam ibadah. Ya, ketika kita melakukan dosa dia menasehati kita. Yang kayak gini harus dikumpuli. Tapi biasanya yang suka nasihati gini malah gak ada temennya, malah wis kocok dikonconi opo titik-titik qala Allah qala Rasul ya. Dikit-dikit ceramah tok isine gak asik. Cari teman itu sing iso hura-hura, cekakaan. Wah, apa cekakaan itu? Bahasa mau punai. Bahasa hampir punai itu ya. Ya. Jangan cari teman itu yang mengingatkan kita tentang akhirat. Nah, seperti itu ya. Harus selektif. Betapa banyak orang-orang nanti di akhirat menyesal gara-gara salah mencari teman. Ayo dalil. Surat nomor 25 Al-Furqan. Al-Furqan. Ayatnya 27 sampai 29. Al-Furqan 27 sampai 29. Ayo baca Al-Furqan 27 sampai 29. Silakan. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya. Ya, silakan. Menyesali perbuatannya seraya mereka berkata, Silakan. wahai, sekiranya dahulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Wahai, celaka aku, sekiranya dahulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Lo lihat ini katanya penghuni neraka. Coba dulu dia ndak tak jadikan teman akrabku. Nasibku mungkin ndak seperti ini. Loh, menyesal kan? Tapi nasi sudah menjadi bubur, gak bisa diulangi lagi. Iya, dia kepingin balik ke dunia. Lawang dunia lo sudah hancur. Sudah hancur, sudah kiamat. Mau balik kemana dia? Nah, seperti itu ya. Oleh karena itu maka carilah teman-teman yang soleh. Atau kalau laki-laki, kalau wanita soleha ya. Tapi saya yakin di sini ini ibu-ibunya teman-teman yang soleha ya. Mudah-mudahan ya. Baik. Kayak hujan gini, ada teman itu, ayo mbak ya, ayo budal. Loh, iki udan. Urusan dunia dikejar mati-matian, gak peduli udan, masa urusan akhirat. Ah gitu. Tapi ada teman, wis udan mak, ya ndok oma wae mangan anget-angetan, ya polo pendem. Wah, anget apa polo pendem? Bute, ya. Telo anget-angetan ya Allah puhung. Oh, enak ya di atas kasur ate AC pisan, celepa celup ya Allah. Ini ndak bisa kita jadikan teman yang kayak gini nih.
Ya, seperti itu. Ya, mestinya datang ke pengajian tetap dibawa polo pendemnya, tetap. Ya, itu ya belum pernah ada ya taklim kemudian konsumsinya polo pendem, belum pernah ada ya. Oh, itu harus, itu makanan sehat itu. Iya, jangan ditinggalkan itu. Oh gitu ya. Oh iya, itu jangan itu toh. Ini nurul ilmi juga perlu. Iya, itu ubi apa itu yang manis itu. Mantap itu. Kita lanjutkan. Ya. Konsumsinya jagung. Oh. Jagung apa itu? Jagung manis, jagung bakar. Ya salah. Hujan-hujan gini cocok enggak? Ternyata bulan depan kajian gak udan terus kadung bawa, ya. Gak apa-apa tetap, ya. Perlu diagendakan. Kita lanjutkan. Nomor berapa sekarang? 5. Nomor 5. Yang nomor 5. Nomor 5 adalah amalan untuk mengisi waktu yang singkat ini. Nomor 5. Isi buku catatan amal kita. Isi buku catatan amal kita di akhirat. Isi buku catatan amal kita di akhirat dengan banyak beramal soleh. Dengan banyak beramal soleh. Diisi. Banyak beramal soleh. Isi buku catatan amal kita di akhirat dengan banyak beramal soleh. Dengan banyak pahala amal soleh. Mana dalilnya? Coba dibuka. Oh ini, belum baca sudah merinding saya. Ya. Dalilnya adalah surat nomor 18 Al-Kahfi. Al-Kahfi. Alhamdulillah. Al-Kahfi. Ayatnya adalah ayat yang ke 49. Al-Kahfi. Surat yang dibaca tiap malam apa ini? Jumat. Ayat 49. Kita dengarkan ya. Dan tidak harus malam Jumat, tidak harus hari Jumat, kapanpun boleh, karena memiliki keutamaan juga. Kita dengarkan Al-Kahfi 49 dalilnya. Kita dengarkan. Allah berfirman, ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Silakan. Dan diletakkanlah kitab catatan amal, lalu engkau akan melihat orang yang berdosa. Ulang lagi. Dan diletakkanlah kitab catatan amal, kemudian engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Jadi nanti buku catatan amal itu dibuka, terus orang yang banyak dosanya itu ketakutan. Apa yang terjadi? Teruskan. Dan mereka berkata, Apa kata mereka? betapa celaka kami. Betapa celakanya kami. Teruskan. Kitab apakah ini? Kitab apa ini? Lanjut. Tidak ada yang tertinggal. Terus. Yang kecil dan yang besar. Ibu-ibu tahu maksudnya? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil maupun yang besar. Maksudnya dosa kecil dan dosa besar. Gak ada yang tertinggal. Semuanya kecatat semua. Makanya perbanyak amal soleh untuk menghias di buku catatan kita, supaya kita nggak akan rugi nanti di hari kiamat. Teruskan, lanjut. Melainkan tercatat semuanya. Oh, melainkan semuanya tercatat. Ya, teruskan. Kemudian. Dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan tertulis. Dan Rabb-Mu tidak menzalimi seorang jua pun. Nah, seperti itu. Jadi sekecil apapun amal kebajikan tetap tertulis. Sekecil apapun itu perbuatan dosa tetap tertulis. Terutama nanti ini, ibu-ibu sekalian. Ini nanti ini maghrib ini kita masuk satu Rajab. Itu seluruh amal kebaikan kita itu sekecil apapun tetap dianggap besar oleh Allah pahalanya. Perbuatan baik kecil pahalanya dianggap besar. Sebaliknya, dosa kecil apapun tetap dianggap dosa besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, karena kita nanti ini sedang memasuki bulan suci, bulan haram.
Bulan suci ada berapa? Ada 4, yaitu Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Seperti itu ya. Wallahu a'lam wa bissawab. Ya, sampai di situ kita tutup. Yang terakhir sekarang amalan nomor berapa? 6. Banyak berdoa kepada Allah. Bagaimana doanya? Doanya insya Allah apal kok, supaya kita bisa istiqomah. Supaya bisa istiqomah doanya, kalau yang ada di Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal. Ya Allah, jangan engkau palingkan hati kami, ya, sebab ada orang itu setelah dapat hidayah ternyata dia berpaling. Ada ndak orang yang seperti ini? Banyak. Awalnya soleh, tiba-tiba nggak soleh. Bayangkan, sehingga dipanggil mantan orang soleh. Loh, coba, naudzubillah mantan wong soleh, biyen soleh, sekarang gak soleh lagi. Kan kita gak pengen yang kayak gini. Ya, waliyadzubillah. Terus kalau doa di dalam hadis bunyinya gimana? Ya muqallibal sabbit qalbi. Nah, itu dihafalkan, itu berdoa. Termasuk doa zikir pagi petang. Rabbi a'udzubika minal kasal wasu'il kibar. Ya Rabb, aku berlindung kepadamu dari sifat malas, dan aku berlindung kepadamu dari masa tua yang buruk, pekon yang buruk. Sebab ada orang itu masa mudanya rajin ibadah, ternyata masa tuanya melakukan maksiat. Naudzubillah min dzalik. Maka kita nggak pengen kayak begini. Yang kita inginkan masa tua kita tetap dalam kebaikan. Baik, itu saja. Karena waktunya sudah pukul 5 lebih, saya masih ada amanah, yaitu di tempat lain agak jauh di daerah Perak ya, Surabaya. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Mudah-mudahan Allah memberkahi umur kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang istiqomah dalam mentaati perintah Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ajal menjemput kita. Dan kelak semoga Allah wafatkan kita husnul khatimah. Alhamdulillah. Kita tutup wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.